sahabat tani yang saya hormati, pada pagi hari ini kami berada di kelompok tani Berkah, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Berada di lokasi ini kami mantau pertanaman padi yang ada di daerah sini. Sahabat tani yang saya cintai, bahwa pada kesempatan ini kami akan membawakan materi, yaitu tentang budidaya tanaman padi dengan pendekatan teknologi PTT padi. Sahabat tani yang saya cintai, bahwa di daerah kelompok tani Berkah ini padi sudah berumur 2 minggu ya. Setelah tanam, dan padi ini adalah tapin. Sahabat tani yang saya cintai, bahwa pertama-tama yang saya sampaikan, karena pada hari ini yaitu kita akan membicarakan tentang budidaya tanaman padi. Sebelumnya itu perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa budidaya tanaman padi ini tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Itu tumbuh tanaman padi dari 0 sampai 1500 dari permukaan laut. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tanaman padi tumbuh baik dan berproduksi dengan baik pada ketinggian yaitu 0 sampai 650 meter dari permukaan laut. Jadi berhasil dengan baik kita punya padi seperti di daerah ini, di daerah kelompok tani Berkah ini. Ini perkiraan ini baru sekitar 2 meter dari permukaan laut. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tanaman padi ini memerlukan pH tanah ini antara 5,5 sampai 6. Jadi syaratnya ini. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya, bahwa suhu udara yang dibutuhkan oleh tanaman padi ini kisaran 22 sampai 27 derajat Celcius. Ini ini suhunya. Kemudian untuk di dataran tinggi, suhu yang dibutuhkan tanaman padi antara 19 sampai 23 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya, bahwa setelah suhu kita ketahui, maka perlu juga kita ketahui bahwa angin itu sangat berpengaruh pada tanaman padi. Oleh sebab itu, karena tanaman padi ini membutuhkan juga angin pada saat pembuahan dan penyerbukan. Oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa tanaman padi ini adalah tanaman yang sifatnya kawin silam, maka sangat membutuhkan peredaran angin. Sahabat tani yang saya cintai, selain daripada itu, faktor-faktor lain yang mendukung tentang keberhasilan usaha tani padi adalah termasuk tadi itu iklimnya, elevasinya, atau elevasi itu adalah ketinggian dari permukaan laut, kemudian suhu, kemudian curah hujan, kemudian angin. Kemudian saya belum bahas tadi bahwa curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman padi ini, yaitu rata-rata yang dibutuhkan tanaman padi antara
200 mm per bulan, dan untuk curah hujan tahunan yaitu 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Jadi itu anunya, jadi dari beberapa faktor tadi itu sangat dipengaruhi oleh tanaman padi. Selanjutnya sahabat tani, budidaya tanaman padi ini dengan pendekatan PTT. Yang dimaksud PTT tadi ini, teknologi PTT ini adalah pengelolaan tanaman secara terpadu, itu PTT. Kemudian budidaya tanaman terpadu ini atau teknologi PTT ya, budidaya tanaman padi dengan pendekatan PTT di suatu daerah, yaitu pendekatan dengan menggunakan inovatif dan dinamis dalam upaya untuk pelaksanaan PTT. Kemudian yang selanjutnya, di samping dari inovatif ini, kita harus juga melaksanakan yaitu beberapa prinsip dasar pengelolaan tanaman terpadu, yaitu yang pertama ada 5 prinsip PTT. Yang pertama itu adalah terpadu, artinya sumber daya tanaman, tanah dan air dikelola secara terpadu, itu intinya itu. Jadi 5 prinsip. Kemudian yang prinsip yang kedua adalah sinergis. Sinergis ini artinya pemanfaatan teknologi terbaik terhadap tanaman, keterkaitan antara komponen satu dengan komponen dasar dengan komponen pilihan. Jadi artinya begini, bahwa di komponen dasar PTT itu ada komponen dasar dan ada komponen pilihan, tapi nanti di pembahasan selanjutnya. Saya lanjut dulu bahwa kemudian yang ketiga itu spesifik lokasi. Spesifik lokasi dalam prinsip PTT ini artinya memperhatikan kesesuaian teknologi dengan keadaan lingkungan kita. Jadi seperti ini, jadi penerapan teknologi ini, teknologi PTT ini, walaupun dia bilang di dalam teori, akan tetapi kalau tidak sesuai dengan keadaan tanah kita ini, Pak, itu yakin tidak bisa berjalan. Oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa kesesuaian teknologi ini, itu yang dimaksud kesesuaian teknologi, ada kesesuaian dengan faktor lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, sosial budaya dan ekonomi. Yang dimaksud di sini kesesuaian sosial artinya, misalnya kita terapkan di sini Lego 21, Pak. Kita anjurkan bahwa kita melaksanakan Lego 21, tapi kita punya masyarakat tidak sesuai dengan budaya. Artinya tidak sesuai budaya, belum pernah dilaksanakan, sehingga banyak petani mengatakan bahwa kalau Lego 21 yang diterapkan di sini banyak yang kosong. Begitu anunya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kesesuaian budaya. Kemudian dengan faktor ekonomi dalam penerapan teknologi ini di daerah kita ini, karena saya sudah sampaikan tadi bahwa disesuaikan dengan faktor lingkungan. Misalnya kalau teknologi Lego 21 yang kita anjurkan di sini,
kemampuan masyarakat tani tidak mampu karena biaya melaksanakan Lego 21 ini menurut pendapat petani merugikan, maka tidak boleh dilaksanakan. Jadi apa yang berada di hadapan kita sekarang ini, karena ini adalah tanam pindah dengan tegel, artinya tegel ya, tetap ada baris ke sana ini yang seperti sekarang ini, kemudian disulami, jadi itulah anunya ini. Kemudian yang selanjutnya sudah spesifik lokasi tadi yang saya sampaikan, kita masuk di prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip selanjutnya adalah kebersamaan. Jadi kebersamaan menanam padi ini ya, kita harus yang dimana tadi di komponen dasar itu mengatakan bahwa benih unggul, kemudian dan selanjutnya benih berlabel, dan selanjutnya sampai di komponen pilihan. Itulah sahabat tani yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di video-video yang akan datang kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan budidaya tanaman padi, mulai dari pengadaan benih unggul sampai dengan pasca panen. Terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.